IKN itu penting. Ini Jakarta ini sudah di bawah permukaan laut. Ya, tiap hari itu digerus karena diambil airnya, tanahnya turun, air permukaan laut naik, dan jumlah penduduknya kan udah nggak kira-kira, sudah melebihi desain Jakarta sebagai ibu kota. Jadi pindah ibu kota itu satu keniscayaan, satu keharusan gitu. PKS menolak undang-undang IKN, tetapi karena sudah jadi undang-undang, monggo dilaksanakan. Karena kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik, karena sayang energi bangsa kalau terbuang untuk hal yang tidak perlu. Yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum menyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun ini, 2 tahun lebih ini, memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi apakah itu sebagai ibu kota atau dia bukan ibu kota. Tapi bagi Jakarta sebetulnya bukan status itu yang penting. Karena ini adalah tentang lokasi pemerintah pusat saja. Bahkan kalau bicara tentang kemacetan, kontribusi pemerintah dalam kemacetan di Jakarta itu kurang dari 7%. Jadi tidak akan ada efeknya pada kemacetan di Jakarta. Karena kemacetan di Jakarta itu oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan dunia usaha. So it doesn't make that difference gitu. Nah, sekarang kita malah berbicaranya tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi salah satu kota global dunia yang melayaninya itu adalah melayani kebutuhan global sehingga terkendali dengan baik. Jadi ke depan kita selalu siaga, semua petugas kita bersiap, dan kita berharap seluruh masyarakat juga mengantisipasi karena curah hujan yang ekstrim. Tadi saya sampaikan di atas 150 itu ekstrim, dan kita sampai mengalami di atas 240. Ini yang harus kita antisipasi. Dari Bapak Anies Baswedan sebagai gubernur, dan yang begitu menyedihkan apa yang dulu menjadi capaian dari Pak Jokowi, dari Pak Ahok, dari Pak Jarot, ternyata hal-hal yang positif untuk rakyat itu banyak yang tidak dilanjutkan. Contoh pembuatan taman, air petra, dan berbagai hal yang sebenarnya di dalam penataan tata ruang Jakarta itu agar memperhatikan kelestarian alam itu tidak dilakukan dengan baik. Kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anies, itu orang lagi ngimpi, berimajinasi sendiri, mengkritisi imajinasinya sendiri. Karena Anies dalam konteks kebinekaan, dalam konteks ini sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? 3 tahun. Mau ke 3 tahunnya ini. Sebelumnya tidak pernah ada. Tunjukkan selama Anies menjadi gubernur, yang mana ada kebijakan yang diskriminatif, yang mana ada kebijakan yang intoleran. Tunjukkan. Jadi jangan melakukan opini berdasarkan asumsinya sendiri. Oke. Ada faktanya. Anies lahir dari demokrasi yang jual beli ayat dan mayat. Yang jual beli ayat dan mayat satu, ya saya kasih tahu. Wow. Yang jual beli ancaman kalau Ahok kalah tidak, janda-janda tidak mendapat KJP siapa? Kan Anda mengancam, publik mengancam lagi. Apakah Anies terlibat? Tidak. Tapi Anies diam, tidak menghentikan itu, narasi itu. Oke, Anda yakin Anies diam? Sangat yakin. Buka Google ya. Kok buka Google, tahu saya di komentarin langsung dijawab, aja. Bang. Langsung Bang, waktu Karena kita ada sudah banyak. faktanya. Oke. Anies mengatakan apa? Kalau ada yang tidak disolatkan, saya akan datang menyolatkan. Buka di Google. Tapi itu setelah selesai. Jangan itu bicara bukan tapi setelah di awal. selesai. Jangan Makanya- diklarifikasi, itu udah selesai. Buka. Kenapa itu usah dibuka? Faktanya itu, Anda Pak. takut dengan fakta. Faktanya itu. Anda takut dengan fakta. Faktanya Anies itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Gini. Bagaimana? Kalau Anda katakan begitu, Anda termasuk kalangan pecundang. Enggak, saya nggak punya. Pecundang. Yang Kalau tidak kalah bermoral itu, adalah kalau kalah mereka itu- yang mau kemenangan.
Biasanya berseberangan, kini Anies Baswedan kembali jalankan program Ahok demi antisipasi banjir. Anies Baswedan sudah hampir 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah kebijakan sudah diterapkan oleh Anies Baswedan. Kini yang terbaru di akhir masa jabatannya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana kembali menjalankan program warisan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yaitu normalisasi sungai. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Yusmada, Faisal mengatakan, ada 7 kelurahan yang menjadi prioritas program penanganan banjir yang jadi andalan Ahok ini. Ada 7 kelurahan yang menjadi prioritas ditangani di Ciliwung itu, yaitu Cawang dan Rawajati. Kemudian ke depan ada Kebon Baru, Manggarai Pegadaian, Manggarai, Pengedagan, Bidara Cina, serta Kampung Melayu, ucapan di gedung DPRD DKI Selasa 1 Maret. Dalam program normalisasi sungai ini, Pemprov DKI bertanggung jawab untuk membebaskan lahan yang ada di bantaran kali. Sedangkan pengerjaan normalisasi itu sendiri akan dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun menyebut pembebasan lahan di 7 kelurahan prioritas itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Ini bertahap ya, karena ada kendala soal administrasi. Banyak yang keberatan dan itu butuh waktu, butuh proses, begitulah. Program normalisasi belakangan menjadi sorotan lantaran progresnya jalan di tempat sejak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun lebih memilih program Grebek Lumpur dan Sumur Resapan dalam mengatasi masalah banjir di ibu kota. Kedua program ini belakangan kembali menjadi sorotan dan dinilai tidak efektif dalam mencegah banjir di ibu kota. Program Sumur Resapan menjadi yang paling disorot lantaran dianggap justru merusak fasilitas publik. Bahkan tak jarang keberadaan sumur resapan justru membahayakan pengendara jalan, seperti yang terjadi di Jakarta Selatan beberapa waktu saat sebuah mobil milik petinggi PSI terjeblos masuk ke dalam lubang sumur resapan. Imbas polemik yang terjadi, DPRD DKI memutuskan memangkas seluruh anggaran sumur resapan dalam APBD 2022. Walau demikian, Pemprov DKI tetap berkomitmen dalam mengatasi masalah banjir yang menjadi momok warga ibu kota saat musim hujan tiba. Salah satunya dengan kembali menjalankannya program normalisasi sungai warisan Ahok. Melalui program normalisasi dan Grebek Lumpur, Yusmada berharap kapasitas sungai dan kali bisa ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sungai seperti Ciliwung dan Sunter itu tetap Pemprov komit ya dengan melakukan pembebasan lahan secara bertahap. Itulah tuturnya.